Halo para pecinta misteri di luar sana, berjumpa kembali dengan saya, kurator dari kanal Kisah Horor. Kali ini kita akan membacakan kisah dari akun Twitter @dioseta yang berjudul Gending Alas Mait Part ketiga, Ikatan Masa Lalu. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi. Dan jangan lupa juga follow akun Twitter penulis ya. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari kanal Kisah Horor. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Sayup-sayup terdengar suara gamelan. Terdengar di antara hutan di sekitar pabrik gula. Terlihat seorang wanita muda menari dengan gemulai di tengah-tengah cahaya bulan purnama. Tapi, dari mana asal suara gamelan itu? Tidak ada satupun tanda-tanda pemain maupun alat musik gamelan di sekitar sini. Yang anehnya lagi, mereka, makhluk halus para penunggu pabrik yang sudah lama tidak menampakkan diri, kini berkumpul di sekitar wanita itu. Aneh? Tidak, lebih tepatnya mengerikan. Tarian wanita itu semakin menggila. Ia memaksa memutar sendi-sendi tubuhnya ke arah yang tidak wajar. Aku berlari mendekati wanita itu mencoba menahan gerakannya. Namun tenaganya terlalu besar. Sesuatu sedang merasuki tubuh wanita ini. Sebuah doa dan ayat-ayat suci kubacakan untuk menenangkan wanita itu. Cukup lama, hingga akhirnya wanita itu terbaring lemas dan tak berdaya. Kota Jogja, sebuah kota yang pasti akan sulit dilupakan oleh siapapun yang berkunjung ke tempat ini. Rasa nyaman kota ini tak akan pudar walau hanya dinikmati dengan berjalan-jalan dengan Vespa tua ini. Terlihat sebuah kereta telah berhenti di stasiun. Aku memarkirkan motor dan menunggu seseorang keluar mengenali Vespa tua ini. "Cahyo!" teriak seorang seumuranku yang baru saja keluar dari stasiun. "Ojek mas," jawabku dengan sedikit meledek. "Ya, ojek mas, ke pemakaman ya," balasnya. "Asem, mbok pikir aku demit," jawabku sambil menepuk helm yang sedang dipakainya. Danan adalah teman seperjuanganku saat bekerja di pabrik gula, walaupun sekarang ia memilih berhenti dan mencoba peruntungan untuk melamar di perusahaan swasta di Jogja. "Cahyo, perempuan yang kamu ceritain itu masih di rumah Pak Le?" tanya Danan kepadaku. Aku memang sudah menceritakan mengenai seorang perempuan aneh yang ditemukan di hutan belakang pabrik gula. "Masih, makanya kamu temuin dulu. Tanggung jawab kamu," jawabku meledek. "Ah, ngeledek aja kamu," balasnya. "Lah piye, ditemukan seorang perempuan yang gak inget apa-apa, petunjuknya cuma di tasnya ada fotomu," jelasku. "Yowis, ntar kita temuin dulu aja, cepetan gas," jawab Dana dengan raut muka yang penasaran. Vespa tua ku laju dengan santai menuju ke rumah Pak Le di Klaten. Topik-topik ringan tak berhenti bermunculan saat perjalanan. Wajar saja, selama kejadian di Emaluweng, kita hanya membahas masalah-masalah yang serius. Perjalanan yang harusnya cukup lama, jadi terasa cukup singkat. Tanpa terasa, kami sudah sampai di rumah Pak Le. "Kula nuwun." Aku mengetuk pintu rumah Pak Le yang tak jauh dari rumahku. Seorang pria berambut putih terlihat buru-buru keluar membukakan pintu. Danan, udah sampai? Yuk masuk dulu," sambut pria itu. "Danan doang Pak Le,
aku ora diajak masuk? Tanya aku setengah merajuk. Ono kowe to Panjul. Omahmu kan ning kono, ucap Pak Ade menunjuk ke rumahku sambil meledek. Ya mbok diajak masuk dulu gitu. Toh bule udah masak bandeng kan? Ambune tekan kene loh, jawabku merayu Pak Le. Wah, giliran makanan cepet banget kamu. Ya wes saya masuk, lanjut Pak Le sambil membukakan pintu. Danan yang melihat tingkah laku Pak Le kepadaku hanya bisa tersenyum dan geleng-geleng. Aku membantu Danan memberes-bereskan barang bawaan sembari Bu Le menyiapkan makan malam untuk kami. Pak Le Bimo adalah adik dari ayah Danan. Dulu dia sengaja meminta tolong Danan untuk bekerja di pabrik gula dekat sini setelah lulus kuliah. Alasannya sudah jelas. Selain membantu menjadi buruh di sana, kami juga membantu untuk memindahkan roh-roh halus penunggu pabrik itu agar tidak mengganggu pekerja di sana. Danan, Cahyo, sini ayo makan. Suara Bule memanggil dari pawon rumah. Nggih Bule, Danan menjawab dengan sopan. Kami segera keluar kamar dan bergegas menuju meja makan. Terlihat di sana Bule sedang mempersiapkan makanan dibantu dengan seorang wanita yang tidak ku kenal. Itu perempuan yang kamu ceritain, bisik Danan kepadaku. Gak usah pura-pura kamu, ngaku aja udah kamu apain dia. Balasku dengan suara yang keras hingga terdengar oleh Pak Le dan Bule. Sontak Danan memukul kepalaku, tentunya dengan muka yang sedikit memerah. Udah ayo makan dulu, ucap Pak Le memotong pembicaraan kami. Masakan Bule selalu ngangenin. Walaupun tidak ada Danan, kadang aku masih sering numpang makan di sini. Sambal buatan Bule memang paling enak setanah Jawa. Mbak, kenal sama mas-mas ganteng ini? Ucapku kepada wanita di samping Bule. Wanita itu menoleh pada Danan dan menggelengkan kepala. Tuh kan, makanya jangan nuduh macem-macem, ucap Danan. Lah itu dia bawa-bawa fotomu. Coba mbak tunjukin ke Danan, ucap Cahyo. Wanita itu meninggalkan bangkunya, berlari ke kamar dan menunjukkan sebuah foto yang berisi gambar Danan sedang berpose di puncak Merapi. Di baliknya tertulis Danan Jaya Sambara, Merapi 6 Juni 2016. Tuh kan, itu foto kamu kan? Mau alasan apa lagi kamu? Ucapku setengah meledek pada Danan. Namun Danan tidak merespon. Ia mengambil foto itu dan melihatnya dengan tatapan serius. Foto ini, aku ingat. Aku mengirimkan foto ini ke seseorang di desa terpencil di lereng Merapi, ucap Danan. Pak Sardi, iya, aku mengirimkan foto ini saat berhasil mendaki ke puncak Merapi setelah sebelumnya aku tersesat di desa Windu Alit. Danan terlihat serius. Ia menoleh ke arah wanita itu seolah berhasil mengingat sesuatu. Sekar, jangan-jangan kamu Dek Sekar? Tanya Danan kepada wanita itu. Wanita itu hanya menunduk seolah tidak mampu mengingat apapun tentang dirinya. Kulo boten inget mas, jawabnya. Pak Sardi, desa Windu Alit, apa yang terjadi di sana? Tanya Danan dengan suara yang semakin keras. Sekar terlihat ketakutan, seolah tidak mampu menjawab pertanyaan Danan. Bule memeluk pundak Sekar, berusaha menenangkan Sekar yang berusaha keras mengingat sebisanya. Udah, selesaikan dulu makannya. Habis ini kita kumpul di pendopo, ucap Pak Le dengan tegas. Suasana setelahnya menjadi semakin serius. Terlihat dari mata Danan seolah sedang mengingat sesuatu. Pendopo Pak De terletak di halaman belakang rumah yang bersebelahan langsung dengan hutan. Tempat yang nyaman untuk menikmati suasana malam. Kami berkumpul dan duduk dengan seadanya. Terlihat beberapa benda-benda antik terpajang di dinding pendopo.
Nah Danan, coba ceritakan apa yang kamu tahu, tanya Pak Lek kepada Danan. Nggih Pak Lek, dulu sewaktu saya lulus kuliah, saya sempat tersesat ke desa Windu Alit di kaki Gunung Merapi. Ucap Danan memulai ceritanya tentang sebuah desa terpencil yang di luarnya terdapat sebuah hutan misterius bernama Alas Mayit. Danan menceritakan kisahnya saat mencoba membantu warga desa mencari seorang anak yang diculik makhluk halus ke dalam hutan dengan bantuan Pak Sardi yang kemungkinan adalah ayah Sekar. Ya wis, besok kita ke sana aja. Kita antar Sekar, sekaligus kita cari tahu ada masalah apa di sana. Ucapku kepada Danan. Jangan buru-buru. Kamu ingat bagaimana kamu menemukan Sekar. Salah-salah kita bisa bernasib sama. Ucap Pak D memperingatkanku. Sekar, kamu benar tidak ingat sama sekali soal desamu. Tanya Pak D pada Sekar. Wanita itu hanya menggeleng tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Nah kan, kalau begini bagaimana kita bisa dapat petunjuk? Tanyaku pada Pak Lek. Pak Lek masih berusaha berpikir untuk menemukan sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk. Sebenarnya ada satu cara, tapi sepertinya cukup berbahaya, ucap Danan. Kami menoleh dan memperhatikan Danan. Cahyo, kamu ingat Eyang Widarpa? Tanya Danan kepadaku. Maksudmu? Demit kakek tua gila yang membantu kita melawan Berakar Swana? Jawabku memastikan kepada Danan. Iya, aku baru ingat. Di desa itu aku pertama kali bertemu dengan Eyang Widarpa. Mungkin dia tahu sesuatu. Lanjut Danan. Pak Lek mengernyitkan dahi. Terlihat dia tidak mengerti dengan apa yang kami bicarakan. Waduh, repot juga ya. Nek mbok panggil terus dianya ngamuk bisa hancur satu desa. Ucapku pada Danan. Pak Lek seolah mengerti sesuatu. Ia masuk ke sebuah ruangan dan kembali keluar dengan membawa sebuah keris. Ia segera mengikat keris itu di pinggang seolah bersiap untuk sesuatu. Opo kakek tua yang kamu maksud ada hubungan dengan keris Raga Sukma? Tanya Pak Lek. Iya Pak Lek, kok Pak Lek tahu? Tanya Danan. Wis, panggil wae, itu di tengah kebun. Ojo nongkene, ucap Pak Lek. Aku dan Danan saling berpandangan seolah masih ragu. Sekar, sini Sekar, jangan jauh-jauh dari Mas Cahyo, ucapku sekedar menggoda Sekar. Tak menunggu lama, sebuah sendal jepit dilemparkan oleh Pak Lek ke arahku. Dasar panjul, jangan cari-cari kesempatan kamu, bentak Pak D kepadaku. Aku meringis kesakitan. Terlihat tawa kecil yang manis terpancar dari mulut Sekar. Jagat lelembut, boten duwe wujud. Kulo nimbali, surga loka, surga kayangan. Ketomuli sampun nampani, tekan asa, tekan sedanten. Sebuah mantra terdengar dari mulut Danan yang sedang berdiri di tengah kebun. Terlihat sebuah keris telah tergenggam di tangannya. Rintik-rintik hujan mulai turun. Terlihat sosok mengerikan muncul dari kegelapan hutan di belakang kebun Pak Lek. Kakek tua dengan rambut putih panjang berjalan dengan bungkuk menuju Danan. Bocah asuh ra tau sopan santun, wis bosan urip. Bocah anjing gak tau sopan santun, sudah bosan hidup. Ucap kakek itu sambil mendekat dan mencengkram kepala Danan. Aku bersiap melepas sarung dari pundakku dan menerjang kakek tua itu. Namun kakek tua itu terlalu cepat. Ia melompat ke atas pendopo dengan membawa tubuh Danan seperti boneka. Merespon perbuatan kakek tua itu, Pak Lek segera berlari. Eyang, enek sing arep ketemu. Eyang, ada yang mau ketemu. Pak Lek mendekat dengan menggenggam keris yang tadi ia pegang. Sopo? Sopo kowe? Siapa? Siapa kamu? Ucap makhluk itu. Kulo Bimo Sambara. Sing arep ketemu ki
Nyai Suratmi. Saya Bimo Sambara. Yang mau ketemu itu Nyai Suratmi, ucap Pak Le sambil menunjukkan keris itu kepada kakek tua itu. Terlihat kakek tua itu memperhatikan keris yang dibawa Pak Le. Raut wajahnya berubah menjadi panik. Ia menjatuhkan Danan dan aku segera menangkapnya. Ojo kowe celuk wong wedok kuwi. Jangan kamu panggil perempuan itu. Kakek tua itu melompat menjauh dan mencoba bersembunyi. Danan kembali berdiri dan menghampiri Pak Le. Nyai Suratmi ki sopo to Pak Le? Nyai Suratmi itu siapa to Pak Le? Tanyaku pada Pak Le. Pak Le tak menjawab. Ia hanya tersenyum seolah menahan tawa. Rene sik mbah, cucuk buyutmu ki mung arep takon. Kesini dulu mbah, cucuk buyutmu ini cuma mau bertanya, ucap Pak Le. Eyang Widarpa mendekat, tapi kali ini ia mendekat dengan sedikit ragu. Danan mendekat dan memanggil Sekar. Eyang, iki Sekar, seko desa Windu Alit. Apa Eyang tahu anak masalah opo ning kono? Eyang, ini Sekar dari desa Windu Alit. Apa Eyang tahu ada masalah apa di sana? Tanya Danan pada Eyang Widarpa. Terlihat Eyang Widarpa memperhatikan Sekar. Namun tatapan Sekar berubah menjadi mengerikan. Hujan semakin deras. Sayup-sayup terdengar suara gamelan yang tidak diketahui dari mana sumber suaranya. Merasa ada yang aneh, Eyang Widarpa segera membelakangiku dan Pak Le. Heh, bocah asu, Bimo, delik ning buriku. Heh, bocah anjing, Bimo, ngumpet di belakangku, ucap Eyang Widarpa kepada kami, seolah memberitahu akan adanya bahaya. Aku orang mbah. Aku enggak mbah, ucapku. Ora usah, kowe sing nyeluk aku demi kakek tua gila kan? Gak usah, kamu yang manggil aku kakek tua gila kan? Ucap kakek itu padaku. Aku menepuk dahiku. Rupanya Eyang Widarpa mendengar perbincanganku dengan Danan tadi. Mata Sekar terlihat semakin terbelalak. Ia mundur menjauh, mendekat ke hutan, dan membentuk sebuah tarian. Suara gamelan terdengar semakin cepat, lebih cepat dari saat pertama aku menemukan Sekar. Aku berlari menerjangnya, namun tenaga yang kuat muncul dari tubuh Sekar mendorongku menjauh. Kowe ora iso nolong bocah iki meneh. Kamu tidak bisa menolong bocah ini lagi, ucap Sekar dengan suara yang menyeramkan. Di tengah hujan deras, Sekar menari kesetanan mengikuti irama gamelan. Suara gong menggema begitu keras, serentak dengan pinggang Sekar yang hampir patah karena memaksa memutar tubuhnya. Tolong! Terdengar suara Sekar kembali seperti biasa, namun terlihat tangis kesakitan dari matanya. Sekali lagi suara gamelan terdengar semakin cepat. Kami tahu akhir ini akan diakhiri dengan gong yang akan melukai Sekar. Eyang, ucap Danan kepada kakek tua itu. Eyang melompat ke arah Sekar, menabraknya, mencengkram kepalanya dan menariknya seolah bersiap memutuskannya. Tunggu, jangan sakiti Sekar, ucapku pada kakek tua itu. Namun ternyata salah. Eyang menarik sesosok makhluk hitam berpakaian sinden dari tubuh Sekar. Tanpa menunggu, kakek tua itu meremas kepala setan itu, memakan tubuhnya hingga tidak berdaya. Gending alas mait, ucap Eyang Widarpa. Apa itu mbah? Tanya Danan. Tanya sama bocah itu, sudah tidak ada yang menghalangi ingatannya, ucap kakek itu. Pak Le membacakan doa pada sebuah air dan meminumkannya pada Sekar. Aku tahu itu adalah mantra penyembuh. Pak Le paling ahli soal penyembuhan. Terlihat wajah Sekar kembali pulih, tapi entah dengan luka-lukanya saat menari tadi. Pak, Sekar ingat pak, ucap Sekar saat tersadar. Ia segera menoleh ke arah Danan.
Mas, desa kena kutukan. Tiap malam purnama satu persatu warga desa menari masuk hutan. Dan paginya ditemukan tewas dengan tubuh yang tidak utuh. Ucap Sekar dengan histeris kepada Danan. Bapak tinggal di desa, membantu warga yang kesurupan. Sekar disuruh lari keluar desa untuk mencari Mas Danan. Katanya mungkin Mas Danan bisa bantu. Jawab Sekar. Terlihat Danan mencoba mengingat sesuatu. Alas mayit. Di sana ada sendang Banyu Ireng dan tempat asal Eyang Widarpa. Mungkin Eyang Widarpa bisa membantu. Ucap Danan. Seolah mengerti maksud Danan, Eyang Widarpa berbicara. Ora. Gending alas mayit kui kutukan Amergoduso. Aku ora iso nulungi opo-opo. Tidak. Gending alas mayit itu kutukan karena perbuatan dosa. Aku tidak bisa menolong apa-apa. Kami menjadi semakin bingung. Sekar terlihat sedih dan menangis. Mbah, mosok ora ono tenan jalan keluar untuk mengakhiri kutukan itu? Tanyaku mendekat. Kakek tua itu menoleh ke arahku dengan muka yang masih kesal. Tabu watu ringin. Biyen kui sing ngilangi kutukan gending alas mayit. Ojo takok ning endi. Ucap Eyang Widarpa menjauh dan bersiap pergi meninggalkan kami. Hujan semakin mereda. Sosok Eyang Widarpa mulai perlahan menghilang. Eyang. Pak Lek berlari mengejar Eyang. Nyai Suratmi, wis tenang. Wis ora ning alam kene. Ngapunten ya Mbah. Nyai Suratmi sudah tenang, sudah gak ada di alam sini. Maaf ya Mbah. Teriak Pak Lek kepada Eyang Widarpa yang sudah hampir menghilang. Wasu, pancen asu. Ngapusi aku toh kowe. Awas kowe. Anjing, bohongin aku ya kamu. Awas kamu. Umpat Eyang Widarpa sebelum menghilang. Pak Lek tertawa dan mendekati Danan. Udah, simpan kerismu. Ntar Pak Lek bisa dijewer sama Eyang Widarpa. Pak Lek, emang Nyai Suratmi kisi sopo toh? Pak Lek, emang Nyai Suratmi itu siapa toh? Tanya aku penasaran. Udah, gak usah tahu. Itu kisah cinta kakek-kakek. Eyang Widarpa itu orang baik, tapi entah kenapa wujudnya menjadi demit seperti itu. Ucap Pak Lek. Iya Pak Lek, kalau gak ada dia dulu, aku pasti udah mati. Ucap Danan. Sekar mendekat. Air mata masih mengalir dari matanya. Mas, gimana Mas? Tolongin desa Sekar Mas. Iya Danan, kita harus bantuin Sekar. Kamu ada petunjuk mengenai tabu watu ringin itu? Tanyaku. Enggak, tenan. Belas aku kurang ngerti benda apa itu. Jawab Danan. Hampir tak ada petunjuk mengenai benda itu. Namun apabila kami nekat menuju desa Windu Alit, sudah pasti kutukan itu akan mengenai kami juga. Bahkan makhluk sehebat dan sesombong Eyang Widarpa pun angkat tangan. Sudah, kita istirahat dulu. Pak Lek coba meditasi. Siapa tahu nanti dapat petunjuk. Ucap Pak Lek. Pak Lek masuk lagi ke rumah dan meninggalkan kami di pendopo. Sebenarnya, aku tahu seseorang yang bisa mencari informasi mengenai tabu watu ringin. Dia bisa mengumpulkan informasi dari seluruh negeri. Ucapku pada Danan. Nah itu, coba Cahyo, tolong bantu kalau perlu kita samperin orangnya. Ucap Danan. Coba aku cari nomor HP-nya. Dulu nomornya ditulis di radio lamaku. Sempat telepon-teleponan beberapa kali. Coba besok tak telepon. Jawabku. Kami kembali ke dalam rumah. Danan terlihat sangat kelelahan. Wajar saja. Dia baru datang dari luar kota dan sudah berurusan dengan hal seperti ini. Oh iya Sekar, aku baru inget. Gimana kabar Laksmi? Kok aku kangen ya sama dia? Halo para pendengar, bagaimana kisah Gending Alas Mayit part ketiga ini? Semakin penasaran bukan? Jika para pendengar suka dengan kisah ini, boleh tinggalkan komentar di kolom komentar ya. Dan nantikan kisah Gending Alas Mayit part berikutnya. Baiklah,
Cukup sekian kisah horor kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya. Tentu saja di kanal Kisah Horor. Bye!